Ekaristi pada hari ini. Selamat pagi umat yang terkasih. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu Advent yang keempat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka. Datanglah ya Tuhan, datanglah. Puji syukur Mada Bakti 324. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan,
dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Saudara sekalian, marilah kita berdoa untuk penyalaan lilin yang keempat dalam karangan bunga Advent. Marilah berdoa. Bapa, ketika peziarahan Advent kami mendekati akhirnya, kami menyalakan kembali lilin-lilin pengharapan, perdamaian, dan sukacita. Kini kami menyalakan lilin cinta kasih. Berilah kami keberanian untuk berbagi cinta kasih-Mu kepada sesama, cinta akan kehidupan dan segala ciptaan, cinta akan para pendosa dan para orang kudus, cinta akan orang-orang papa dan orang kecil. Kami bersyukur atas pengharapan yang diberikan Putra-Mu kepada kami, atas kedamaian yang dilimpahkannya, atas sukacita yang dicurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan atas cinta-Mu yang menebus kami dan menunjukkan jalan kepada kami. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu Advent yang keempat ini. Hari ini adalah hari Minggu terakhir sebelum Hari Raya Natal. Hari Minggu ini kita diundang untuk merenungkan tentang Maria yang melayani saudaranya yang membutuhkan bantuan. Mengenai kelahiran Tuhan kepada Maria, karena keterbukaan dan kepercayaannya kepada janji Tuhan, karena imannya yang mendalam, dan karena kesediaannya untuk melayani, maka Maria menjadi contoh dan teladan dari seseorang yang benar-benar siap sedia menyambut Sang Penyelamat. Sebagaimana yang ditulis Santo Yohanes Paulus II, Maria menuntun kita menuju Bethlehem. Maria adalah wanita yang mengatakan ya, yang sebaliknya dari Hawa, membuat rencana Allah menjadi rencananya sendiri tanpa syarat. Dengan demikian, ia menjadi cahaya yang terang benderang bagi langkah-langkah kita dan model tertinggi sebagai inspirasi bagi kita. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa, kita membutuhkan kerahiman Tuhan atas kita orang berdosa, supaya layak merayakan perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa
yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia telah menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, Engkau yang duduk di atas para keruh, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau juga tidak berkenan.
Maka aku berkata, lihatlah, aku datang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Di negara-negara Skandinavia ada yang dinamakan Festival Cahaya yang dirayakan bertepatan dengan Pesta Santa Lucia. Dalam liturgi kita, Santa ini dirayakan setiap tanggal 13 Desember. Bersama Sinterklaas atau Santo Nikolaus, ia menjadi tokoh yang hidupnya kita renungkan dalam rangka kita mempersiapkan Natal. Kalau Sinterklaas hidupnya selalu memberi, maka Lucia hidupnya menjadi cahaya bagi orang lain. Kata Lucia sendiri berasal dari bahasa Latin lux, yang berarti cahaya.
bahasa Italianya La Luce. Hidupnya sungguh menjadi pantulan sang cahaya, ialah Yesus Kristus. Saudara sekalian, Lucia adalah seorang gadis yang menjadi martir pada masa penganiayaan Diocletianus, Kaisar Romawi tahun 304 Masehi. Gadis muda ini dihukum mati secara mengenaskan. Kisah tentang Santa Lucia kemudian dibawa oleh para misionaris pertama di Swedia. Lalu kemudian berkembanglah legenda yang mengesankan tentang tokoh ini. Dia sering digambarkan sebagai seorang gadis cantik bergaun putih yang setiap pagi datang membangunkan orang-orang di kampung, membawa sebuah nampan berisi roti, beberapa cangkir kopi, serta kue-kue kecil. Rambutnya dihiasi mahkota, dan di atas mahkota itu ada beberapa lilin bernyala. Dia selalu datang untuk mengatakan bahwa Yuli Tede, sang pagi dan hari baru sedang datang. Saudara sekalian, Lucia menjadi teladan seorang pembawa kabar gembira yang kesederhanaan, kelembutan, dan keramah tamahannya mengatakan pada banyak orang bahwa Tuhan sudah datang. Kedatangan Tuhan itu dia buktikan dengan hidupnya sendiri. Tuhan telah mengubah hidupnya, dan karena itu tidak ada alasan untuk tidak menyambut setiap orang yang dijumpai setiap hari dengan senyum, sapaan hangat, lengkap dengan kopi hangat dan cookies di nampan. Merayakan pesta Santa Lucia mengundang kita merayakan hospitalitas, keramah tamahan. Kita pantas bertanya, seperti apakah hospitalitas yang kita hayati sekarang ini? Saya ingat cerita teman saya dari Flores tentang orang-orang di kampungnya. Katanya, dulu ketika masih seminaris, saya pernah mengunjungi beberapa keluarga. Kedatangan kami selalu disambut hangat. Meski mereka tidak punya apa-apa, tetapi pasti selalu dihidangkan pada kami nasi, ikan kering, dan secangkir tuak atau arak putih. Saya pernah mendapati bagaimana satu keluarga tetap menghidangkan yang terbaik bagi kami. Meski tak sengaja saya melihat di dapur, anak-anaknya pun sedang juga menunggu makan. Perasaan saya saat itu tidak enak. Namun, satu hal yang saya pelajari dari orang-orang sederhana itu, yakni cinta dan iman. Mereka lebih mementingkan kami tamunya daripada diri mereka sendiri. Mereka sekaligus juga beriman, percaya bahwa pasti Tuhan menghidangkan lebih banyak dari yang telah mereka berikan. Saudara sekalian, Injil hari ini mengisahkan juga tentang hospitalitas. Sesudah malaikat Gabriel memberitakan bahwa Maria dipilih Allah menjadi bunda penebus, Maria bergegas-gegas ke pegunungan, ke kampung di mana tinggal suami istri Zakaria dan Elisabet. Elisabet waktu itu sedang mengandung 6 bulan pada masa tuanya. Kita bisa membayangkan Maria berlari-lari kecil, melewati padang gurun, melalui jalan kecil berdebu, naik bukit, turun bukit, untuk menolong orang yang perlu dibantu. Padahal sendiri perlu dibantu juga, karena mulai hamil dengan hal-hal yang disebabkan olehnya, rasa mual, ngidam, dan seterusnya. Kita bisa membayangkan dia tiba di rumah Elisabet, memberi salam kepadanya. Lalu Elisabet yang terkejut namun dengan gembira berlari-lari di halaman rumah menyongsong Maria dan merangkulnya. Terjadilah pertemuan yang membawa sukacita itu. Hospitalitas Elisabet bagi Bunda Tuhan dan hospitalitas Maria bagi Elisabet. Saudara-saudari, keputusan Maria untuk mengatakan ya kepada kabar malaikat berarti membiarkan rencana Allah terjadi dalam hidupnya. Dia lakukan itu bukan karena tidak ada pilihan lain, tidak. Maria memilih itu karena tak terkira kegembiraannya mengalami diri dicintai sedemikian besarnya oleh Tuhan. Dirinya yang hina itu dipilih menjadi ibu Tuhan. Maria mengatakan ya karena dia merayakan keterpilihannya, sebuah ya atas kehidupan. Kata Elisabet, sungguh berbahagialah engkau yang telah percaya
sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Kebanggaan yang meluap, yang Maria mau sharingkan kepada saudarinya Elizabeth, terungkap dalam Magnificatnya. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Maka saudara sekalian, Magnificat pun adalah rasa syukur atas anugerah kehidupan. Kebahagiaan justru karena dia sepenuhnya mempercayakan diri pada Allah, setia pada pilihannya menjadi Bunda Yesus. Saya yakin lagu itu Magnificat selalu ia nyanyikan setiap hari ketika membesarkan Yesus, ketika menjadi pelarian di Mesir, ketika bersama Yusuf mencari-cari Yesus saat menjanda ditinggal mati Yusuf, ketika tahu Yesus dicari-cari untuk dibunuh, ketika Yesus disalib dan wafat, hingga akhirnya ia harus ikut membesarkan gereja perdana. Maria selalu melakukan itu untuk minta pada Tuhan supaya tetap setia. Kita mohon agar kita selalu menjadi manusia-manusia kesayangan Allah yang tetap memberi tempat bagi orang lain dan Allah sendiri untuk dicintai seperti Maria. Rahmat ini pula yang kita mohonkan dari Allah dalam kita menyongsong setiap perayaan Natal. Saudara sekalian, di samping kita mendoakan doa itu, Magnificat, kita juga merayakan Ekaristi yang juga adalah Magnificat kita. Seperti Maria, kita mohon rahmat kesetiaan, mohon anugerah keperawanan yang sama seperti dia, yaitu kegembiraan untuk terus mengabdi, mencintai dan melayani walau harus mengorbankan rencana dan kesenangan pribadi. Hati yang murni, tulus untuk mencintai adalah rahim bagi Allah untuk lahir bagi anak, istri, kekasih, keluarga, dan musuh kita. Dalam hospitalitas, orang lain adalah segalanya, sesuatu yang mungkin mulai jarang kita temukan dalam zaman ini. Waktu, prestasi, uang menghilangkan kesempatan indah untuk sebentar, misalnya melihat bunga-bunga indah milik tetangga, lalu menyapa dia selamat pagi, menanyakan bagaimana keadaan keluarganya, atau menghidangkan satu mangkok mie ayam bagi rekan di kantor yang terlalu sibuk memperhatikan dirinya sendiri, sengaja pulang kerja dengan dia sama-sama sambil bertanya ada apa dengannya. Saudara sekalian, harapan saya semoga seperti Lucia, si terang kecil itu yang menjadi pratanda si terang besar, Yesus Almasih, hospitalitas kita hidupi terus dalam keseharian. Mudah-mudahan pula Kristuslah yang menjadi penggerak tangan-tangan kita dalam masa pandemi ini untuk mengatupkannya dan memberi salam taksim kepada sahabat, mulut untuk menyapa hangat dan penuh senyum penerimaan seperti Maria kepada Elizabeth, serta lengan untuk merangkul dan memeluk erat mereka yang mengkhianati kita. Kita mesti menjadi Lucia yang lain. La Luce itu terang kecil yang mendahului sang cahaya Natal. Semoga demikian, amin. Saudara sekalian, di tengah kita ada seorang ibu yang mau bergabung dengan kita dalam gereja Katolik. Namanya Ivone Wudan K.S. Maramis. Ia mau menjadi murid Kristus yang sejati dengan mempraktekkan ajaran-ajaran dan tradisi Katolik. Mari kita terima dia dalam keluarga kita gereja Katolik. Semoga dia kerasan dan kembali ke rumah, dan kita kiranya menerima dia dan membantu dia menjadi murid Kristus yang baik, agar dia juga berperan bagi kemajuan umat wilayah rohani dan paroki kita. Kepada beliau disertai oleh penjamin-penjamin, saya undang untuk tampil ke depan.
Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Tahukah Anda dengan secukupnya tentang isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota gereja Katolik? Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dan setia dalam gereja Katolik yang kudus? Kepada para saksi, saudara-saudara saksi, sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu yang akan datang? Saudara Ivone Budan KS Maramis, sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota gereja Katolik, maka saya minta agar Anda sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir. Saya mengundang seluruh umat untuk bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudara Ivone Budan KS Maramis, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudari menjadi anggota yang sah dalam gereja Katolik. Saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudari untuk hidup sesuai tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudari dengan salib Kristus yang berkemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai. Doa-doa umat. Kedatangan Yesus Tuhan dan Penyelamat kita kian dekat. Dialah Sang Putra yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa. Di dalam penantian penuh pengharapan akan kedatangannya, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab sesuai dengan yang ada di dalam warta paroki. Bagi gereja Allah, Allah Bapa Maha Kasih, jadikanlah gerejamu tanda cinta kasih yang selalu mencurahkan perhatian kepada penderitaan manusia. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, Allah Bapa yang Maha Baik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia berkat kedatangan Kristus Putramu Tuhan kami. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Allah Bapa Maha Kasih, berkati dan hiburlah mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perayaan Natal nanti, sebab Kristus telah berkenan terlahir sebagai bagian dari orang-orang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon bagi diri kita. Allah Bapa Maha Kudus, kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan sehingga kami pantas menyambut kedatangan Putra-Mu. Marilah kita mohon bersama KBK Unit 2 Santo Fransiskus dari Assisi, kita mohon berkat penyertaan Tuhan dalam tugas dan pelayanan KBK Unit 2. Bersama keluarga Wewengkang Ansou, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun ke-44 dari Bapak James Dani Lasut Wewengkang. Kiranya Tuhan memberkati dia dan kerjanya serta cita-citanya. Bersama keluarga Randang Maramis, kita bersyukur kepada Tuhan atas penerimaan dari ibu keluarga. Bersama mari kita mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Henry Samuel Mendagi, kiranya dia boleh beristirahat bersama para kudus di rumah Bapa di surga. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak terkasih almarhum Aloysius Sinyowowor yang telah meninggal 1 November 2021. Semoga diampuni segala dosanya dan diberikan kedamaian dan kebahagiaan sejati bersama para kudus di surga. Bersama keluarga Adam Tingginehe, kita bersyukur atas sehubungan dengan hari ulang tahun anak kekasih Angela 19 Desember genap 13 tahun dan Melby 16 Desember genap 11 tahun. Bersama keluarga Waro Montolalu, kita bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak keluarga Christopher Waro. Semoga selalu diberkati bersama keluarga. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkau tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu, sebab kami percaya akan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang tampak bagi kami dalam diri Yesus penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persembahan pada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana. Semarak ini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri.
Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, sudilah menyatukan tanda syukur kami ini dengan kurban Kristus, agar kami memiliki semangat penyerahan seperti Dia yang datang untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dalam Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Puji syukur 385. Kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain, bersama para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan
ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Pada puji syukur 406. Sedunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
datanglah, dengarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasih-Ku akan Engkau. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Pada Baki 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang dongkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang
kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebab Marilah berdoa. Allah, sumber segala rahmat, Engkau telah menguatkan kami dengan makan rohani. Semoga kami lebih peka menangkap rencana-Mu dan lebih setia melaksanakan kehendak-Mu, agar sesudah pelayanan yang tulus dan penuh iman di dunia ini, kami boleh berbahagia abadi di surga nanti bersama Maria, Bunda kami, dan bersama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman Gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent keempat. Kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi KBK Unit 2 Santo Fransiskus dari Asisi, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, Santa Ursula, dan juga kepada tim Komsos, petugas parkir, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yang kedua, pada umat dan siapa saja yang berkerelaan hatinya untuk menyumbang fasilitas gereja dan pembangunan menara lonceng bisa diberikan kepada bendahara paroki atau lewat rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado. Bunda Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Hendak menikah Kamis 30 Desember 2021. Apabila hadir di gereja ini boleh berdiri.
Pasangan calon nikah Joas Pangau, putra dari Nikolas Pangau almarhum, dan Syanet Singon, Jemaat Gemim Yerusalem MGI 1 Mapanget, Talawaan, dengan Francisca Sisilia Pangkei, putri dari Bernardus Pangkei dan Daisy Tawaluyan, wilayah rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Stasi Santo Carolus Baremus Kima Atas. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan di Gereja Stasi Santo Carolus Baromeus Kima Atas, dibaca untuk kedua kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Berikutnya disampaikan kepada umat paroki Bunda Teresa, ibadah tobat dan absolusi umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, pukul 19.00 di Gereja Pusat Paroki. Selanjutnya, penyampaian dari pastor untuk umat paroki Bunda Teresa yang akan membaptiskan anaknya pada tanggal 26 Desember 2021, orang tua serta calon orang tua baptis hendaknya mengikuti pembekalan yang akan diberikan langsung oleh pastor paroki hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 18.00 WITA. Selanjutnya kepada para petugas liturgi yang akan bertugas juga harus memperhatikan kebersihan dalam dan luar, termasuk di bagian belakang, di toilet, dan lain-lain. Informasi selanjutnya, bagi yang memiliki kupon Gotaus dan yang belum menyetorkannya, di sini ada wilayah rohani Santo Athanasius 2 buku, harap dapat langsung ke rekening Gotaus Keuskupan Manado atau kepada animator Ibu Ansye Tulusan. Untuk informasi keuangan dan lain-lain bisa dibaca di dalam warta paroki atau di dalam WA Group disampaikan. Terima kasih. Jika ada pastor ingin menambahkan pengumuman, dipersilakan. Terima kasih kembali, dan saya mau menambahkan apa-apa. Saya baru dapat surat dari Sentra Medica Hospital Minahasa Utara, rumah sakit Sentra Medica di, kalau tidak salah di sebelah sebelah utara dari Paniki Bawah. Pemberitahuan tentang pelayanan di sentra Medica ini, yaitu pemeriksaan pasien rawat jalan dapat mengikuti alur dari BPJS, tapi ada juga layanan terbaru, yaitu pemesanan ambulans gratis dengan jarak radius 15 km dari Sentra Medica Hospital, perawatan luka, perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan, penanganan pasien lanjut usia, penjemputan pasien rawat inap, penjemputan pasien rencana hemodialisis, penjemputan pasien untuk tindakan vakoemulsifikasi atau penyakit katarak. Lantas ada juga voucher 10% dipotongan harga. Jadi kalau ada yang mau menghadapi perawatan di Sentra Medica ini, boleh ambil voucher dari pastor, 10% dipotong biaya. Tanggal 2 Januari rencana ada pembaptisan di sini, di gereja ini, tahun baru kedua. Jadi kalau ada anak yang mau dibaptis hari itu, baiklah. Kalau ada persiapan, jadi persiapannya hari Rabu tanggal 29 Desember jam 6 sore. Jadi persiapan untuk pembaptisan tanggal 2 Januari sesudah misa, yaitu hari Rabu tanggal 29 Desember jam 6 sore.
Saya hanya mengingatkan bahwa tanggal 3 Juni hari Senin mulai jam 8 pagi ada komuni untuk orang sakit dan orang tua. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang punya orang sakit atau orang tua dipersiapkan tanggal 3 Januari itu 2022, yaitu hari Senin mulai jam 8 pagi di GPI. Lantas hari Selasa yang akan datang tanggal 21 ada ibadat tobat, dan karena mengingat belum ada pengumuman dari pemerintah, maka kita harus mengandaikan bahwa epidemi ini masih berlaku, jadi ada absolusi umum. Tapi untuk ibadat tobat hari Selasa di gereja GPI ini jam 6 sore disilahkan datang untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan absolusi umum. Lantas yang terakhir yaitu bahwa kita sudah mendengar ada bunyi lonceng. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah menyebabkan bahwa lonceng ini sebenarnya rencana saya yaitu nanti malam Natal akan berbunyi, tapi biarpun belum selesai menaranya, tapi sudah boleh dibunyikan, kita boleh mendengarkan. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah memungkinkan menara lonceng ini bisa berdiri. Terima kasih kepada keluarga Sumeisei Nicholas karena sumbangan yang luar biasa besar sampai kita bisa menyelesaikan menara ini. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah menyumbangkan dananya untuk penyelesaian menara lonceng ini. Biarpun belum selesai, tapi masih kita tunggu lagi keluarga-keluarga yang diminta kerelaannya. Kalau tidak apa-apa juga, tapi yang mau membantu silahkan diberikan sumbangan kepada bendahara pembangunannya. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita seterusnya, khususnya dalam rangka mempersiapkan Natal nanti. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Pada Bakti 326. Di dalam kotamu, siapa nama sang raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.